Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali walaupun belum tatap muka. Semoga Ahi dan Ukti di rumah senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah agar bisa selalu mengikuti pembelajaran daring ini. Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Ya, pada pembelajaran akhlak kali ini, Ustazah akan menyampaikan materi akhlak tentang kekeluargaan. Pasti Ahi dan Ukti semuanya sudah nggak asing ya sama kekeluargaan itu. Semuanya mempunyai keluarga. Nah, ini Ustazah akan membahas tentang kekeluargaan. Apa sih kekeluargaan itu? Pertama, pengertian kekeluargaan. Kekeluargaan adalah sikap merasa menjadi satu keluarga besar yang saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Jadi maknanya kekeluargaan itu sikap merasa menjadi satu ya. Tercipta nantinya kalau sudah merasa menjadi satu akan tercipta rasa kepedulian yang diciptakan oleh seseorang atau kelompok agar tercipta hubungan yang damai dan tentram. Itu pengertian kekeluargaan ya. Seperti dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Nah, itu dijelaskan bahwa dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya siksa Allah sangat berat. Yaitu sebagaimana pengertian kekeluargaan tadi, yaitu sikap merasa menjadi satu keluarga besar yang saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa ya. Jadi kita sangat dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Kemudian masyarakat yang berkeluargaan saling menghormati, memuliakan, menghargai, menyayangi, dan rukun. Jadi dalam keluarga itu harus saling menghormati, yang muda menghormati yang lebih tua dan yang tua menyayangi yang lebih muda, seperti itu. Kemudian saling memuliakan, menghargai, menyayangi, dan rukun ya, hidup rukun. Insya Allah hidup akan menjadi damai dan tentram. Kemudian mereka menunaikan kewajiban dengan baik dan menjaga hak orang lain dengan adil. Ya, jadi dalam berkeluarga juga kita harus menjalankan kewajiban kita di keluarga. Contoh kewajibannya anak, ya menghormati orang tua dan juga menolong orang tua ya, membantu pekerjaan orang tua, meringankan. Kemudian hak dan menjaga hak orang lain dengan adil. Menjaga hak juga, selain kita memiliki kewajiban, juga kita memiliki hak. Hak seorang anak adalah menerima kasih sayang dari orang tuanya ya, seperti itu. Kemudian dasar kekeluargaan masyarakat muslim adalah akidah tauhid dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi di dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadis banyak disebutkan, dijelaskan tentang kekeluargaan ya. Jadi memang sangat penting. Kemudian para anggotanya berakhlak karimah atau mulia dan menjauhi akhlak madmumah atau tercela. Jadi setiap anggota keluarga itu memiliki akhlak karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik ya, dan menjauhi akhlak madmumah atau tercela. Masyarakat yang berkeluarga itulah yang kita warisi selamanya dengan iman, takwa, dan menjaga silaturahmi atau hubungan keluarga. Ya, silaturahmi itu juga sangat penting ya.
Jadi kita harus selalu menjaga silaturahmi, bertakwa kepada Allah, dan mewarisi iman. Kemudian berikutnya ada dalil tentang kekeluargaan. Firman Allah Ta'ala yang menjelaskan tentang kekeluargaan terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya, itu adalah dalil tentang kekeluargaan terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1 yang artinya, Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Ya, jadi maksudnya adalah, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari diri yang satu. Dari diri yang satu itu maksudnya dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu adalah Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari dirinya, yakni dari jenis yang sama dengan Adam. Nah, dari keduanya itu, dari Adam dan Hawa, kemudian Allah memperkembangbiakan menjadi beberapa keturunan dari jenis laki-laki dan perempuan yang banyak. Kemudian mereka berpasang-pasangan sehingga berkembang menjadi beberapa suku bangsa yang berlainan warna kulit dan bahasanya, ya. Nah, termasuk kita ini adalah keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa, ya. Kemudian bertakwalah kepada Allah. Nah, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya tadi Hawa, ya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak menjadi berpasang-pasangan dan melahirkan keturunan-keturunan sampai sekarang, sampai kita pun keturunan Adam dan Hawa. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya, ya. Ya, jadi bertakwa kepada Allah dengan namanya, kamu saling meminta pertolongan antar sesama. Jadi apabila seorang muslim membutuhkan bantuan kamu diwajibkan untuk menolongnya dengan saling membantu, dan juga peliharalah hubungan kekeluargaan dengan tidak memutuskan tali silaturahmi, ya. Nah, dan pelihara hubungan dengan tidak memutuskan tali silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu, karena setiap tindakan dan perilaku kamu itu tidak ada yang samar-samar sedikit pun dalam pandangan Allah, ya. Baik itu yang tersembunyi, mau dimanapun kamu bersembunyi melakukan kebaikan atau keburukan, pasti Allah akan selalu menjaga dan mengawasi. Nah, dengan menjalin persatuan dan menjaga keikatan kekeluargaan itu adalah merupakan dasar ketakwaan yang dapat mengantarkan manusia ke tingkat kesempurnaan, ya. Jadi sangat penting untuk menjalin silaturahmi, untuk menjalin persatuan dan ikatan kekeluargaan, ya. Silaturahmi juga dapat mendekatkan yang jauh, ya, dan yang dekat semakin dekat. Jadi misalkan dengan keluarga yang rumahnya jauh, dengan adanya silaturahmi kita jadi mengenal, oh ternyata ini saudara, seperti itu. Dan yang dekat jadi semakin akrab dan hubungannya menjadi rukun, seperti itu. Nah, kemudian ada penyakit hati yang dapat merusak kekeluargaan. Nah, ini juga berbahaya, ya. Ada penyakit hati.
hati juga ada penyakitnya ya, penyakit hati yang nantinya dapat merusak kekeluargaan. Apa saja itu? Yang pertama ada bakhil atau pelit, yaitu sifat tidak mau berbagi atau kikir. Jadi bakhil, kikir, pelit itu sama saja, yaitu intinya tidak mau berbagi ya. Kita sangat dilarang memiliki sifat bakhil ya, jangan sampai. Insya Allah Ananda semuanya tidak termasuk orang-orang yang bakhil, pelit, dan kikir. Alhamdulillah ya. Kemudian yang kedua ada riya, yaitu melakukan suatu kebaikan untuk orang lain tetapi ingin mendapat pujian bukan karena Allah. Riya itu sama artinya dengan pamer ya. Jadi misalkan mau berbuat baik, misalkan ada orang membutuhkan bantuan kita, nenek-nenek mau menyeberang, nggak bisa nyeberang, nah kita ingin membantu tapi di dalam hati itu ada pikiran bahwa aku mau bantu, biar nanti ada orang lihat terus aku dibilang wah ini baik sekali mau menolong. Nah kayak gitu tuh nggak boleh, jangan sampai ya. Itu namanya sifat riya, yaitu melakukan kebaikan untuk orang lain tetapi ingin mendapat pujian, jadi ingin dilihat oleh orang ya. Tapi yang benar adalah kita melakukan kebaikan itu semata-mata karena Allah, bukan karena ingin mendapat pujian dari manusia. Berikutnya ada sombong, yaitu menganggap rendah terhadap orang lain dan merasa diri sendiri lebih baik dari orang lain. Ini juga sangat berbahaya ya sifat sombong itu. Jadi kita menganggap rendah atau meremehkan orang lain, misalkan wah kamu nggak punya kemampuan atau kemampuan kamu di bawah aku, itu meremehkan orang lain ya. Dan merasa dirinya sendiri itu lebih baik, aku udah pasti lebih baik daripada dia, kayak gitu. Itu tidak boleh ya, itu namanya sifat sombong. Nah, sombong itu juga termasuk penyakit hati yang dapat merusak kekeluargaan. Ada juga khianat. Khianat ialah melakukan penipuan dengan sengaja dan terencana terhadap orang lain. Atau khianat juga dapat diartikan seperti ingkar ya, misalkan sudah membuat janji kepada orang, sudah membuat janji dengan seseorang tapi kita berkhianat atau mengingkari. Nah, di sini pengertiannya itu penipuan dengan sengaja menipu orang lain, itu juga termasuk perbuatan tercela, penyakit hati yang dapat merusak kekeluargaan. Yang terakhir ada hasad. Hasad ialah merasa iri terhadap orang lain. Nah, iri juga sangat tidak baik ya. Contohnya, teman kita dapat nilai bagus. Nah, kita nilainya 80, teman kita 90. Terus kita merasa iri, wah aku pengen kayak gitu. Nah, kalau misal kepenginnya itu dijadikan sebagai motivasi, misalkan wah dia dapat 90, aku juga harus lebih rajin belajar biar aku juga dapat 90. Kayak gitu, itu bukan iri tapi itu sebagai motivasi untuk diri sendiri. Nah, sedangkan iri itu kita tidak senang tidak senang apabila orang lain memperoleh nikmat atau memperoleh hadiah atau apapun, kita merasa iri, tidak senang. Itu yang dinamakan hasad. Nah, penyakit itulah tadi yang dapat merusak hubungan kekeluargaan ya. Karena penyakit itu dapat merusak kekeluargaan, maka yang paling penting adalah menjaga kebersihan atau keikhlasan hati ya, dalam menghargai dan menganggap orang lain menjadi bagian diri sendiri merupakan hal yang tidak mudah. Nah, itu juga membutuhkan proses. Jadi kita harus selalu belajar untuk menganggap orang lain menjadi bagian diri sendiri, dan juga menjauhi penyakit-penyakit hati yang tadi ya Nak ya. Dan yang terakhir ada cara merekatkan hubungan keluarga. Apa saja caranya? Itu saling percaya dan tidak mencurigai. Jadi kita sesama muslim, sesama keluarga itu harus saling percaya dan tidak mencurigai. Percaya dan tidak mencurigai, tidak curiga.
sama saja kita harus berhusnudon, berprasangka baik kepada setiap orang ya. Tidak boleh mencurigai, wah ini baik sama aku pasti mau ada sesuatu nih. Nah, kayak gitu nggak boleh kita curiga seperti itu ya. Yang kedua, menjalin silaturahmi dan saling terbuka sesama anggota keluarga. Ya, silaturahmi tadi ya, sangat penting menjalin silaturahmi, baik itu kepada tetangga, kerabat dekat, keluarga, dan sesama teman juga ya. Menjalin silaturahmi itu sangat penting. Dan juga saling terbuka sesama anggota keluarga. Jadi kalau ada yang ingin disampaikan, kita dianjurkan untuk terbuka, mengungkapkan apa yang kita rasakan, curhat ya, istilahnya curhat atau bercerita kepada orang tua atau kakak, misal ada masalah apa, jadi bisa diselesaikan bersama. Nah, terakhir, setiap terjadi permasalahan dalam keluarga segera diselesaikan dengan dasar keadilan dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi terbuka tadi juga, misalkan ada masalah apa, didiskusikan bersama keluarga dan dicari jalan keluarnya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, agar setiap terjadi permasalahan langsung selesai, diselesaikan bersama, didiskusikan bersama. Seperti itu ya. Jadi dengan memiliki sifat kekeluargaan, kehidupan akan menjadi indah ya. Terutama kita di lingkungan Islam, orang Islam ya, penghuninya adalah orang-orang Islam, mereka adalah orang-orang yang bertakwa, di mana mereka selalu melaksanakan amal kebaikan dan menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah atau dilarang oleh syariat Islam, dan mereka juga saling menghormati yang muda dan memuliakan, saling menghormati yang lebih tua, yang muda menghormati yang lebih tua, dan yang tua menyayangi yang lebih muda. Seperti itu, maka dengan seperti itu hubungan kekeluargaan dapat terjalin dengan baik dan juga dapat hidup rukun, damai, dan tentram. Seperti itu. Ini materi akhlak yang dapat Ustazah sampaikan ya. Nanti untuk lebih jelasnya Ustazah akan melampirkan rangkuman tentang kekeluargaan. Nah, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucapkan atau kekeliruan juga. Ustazah akhiri pembelajaran akhlak pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.